Ya, Bang, tadi gimana menanggapi terkait dengan penyampaian kesimpulan hari ini? Ya, hari ini agenda pembacaan kesimpulan ya, dan tadi yang dibacakan dari pemohon dan termohon dari tim kami menyampaikan kurang lebih 24 halaman kesimpulan dari rangkaian persidangan, dan sidang terakhir nanti hari Selasa 19 Desember keputusan ya 9 pagi agendanya. Hari Selasa Bang ya, sidang Ya, putusan Bang. sidang putusan hari Selasa. Hari ini itu kesimpulan Bang ya? Kesimpulan saja kita sampaikan tadi kurang lebih dari kita 24 halaman. 24 halaman. Ya. Kira-kira dari hasil kesimpulan ini bisa ada gambaran ke hari Selasa buat hasil keputusan Bang? Ya, tentu saja itu semua terserah kepada majelis hakim gitu ya. Beliau bisa mempertimbangkan mana putusan yang bisa dilanjutkan lah gitu. Kita tetap pada posisi bahwa klien kita tidak layak ditetapkan sebagai tersangka gitu saja. Ya. Tapi kalau dengan tadi kemarin adanya saksi ahli yang disampaikan pemohon, kira-kira gimana? Ya, apalagi dengan keterangan dari saksi ahli yang kita hadirkan, ya tentu saja kita merasa yakin dan puas. Saksi Fadil dan Ramdan tidak dihadirkan kemarin Bang ya? Nah, tidak, itu karena itu kan masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara. Kalau nanti harus naik ke persidangan di pengadilan negeri, nah tentu kita hadirkan. Perkembangan berkas sudah tahu Bang sekarang? Alhamdulillah dengan adanya peraturan Masih PSM 19? Belum, masih belum ada perkembangan. Mulai lagi. Kawal terus sampai akhir daripada kasus Subang ini. Pra-peradilan akan kita tunggu sampai hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preddy Sudanto melaporkan dari PN Bandung, Jawa Barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Preddy Sudaryanto, seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, besok rencananya adalah keputusan sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Ibu Mimin Abidan Ari. Apakah yang akan terjadi buat besok? Inilah yang akan ditunggu-tunggu oleh kita semua. Kenapa menunggu-nunggu? Karena memang disinilah akan terlihat siapa yang akan menang di sini, di mana nanti akan terlihat larinya adalah ke alat bukti. Di sidang ini, tuntutan gugatannya adalah ingin mengetahui dari pihak Pak Rohman Hidayat alat bukti apa yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap ditersangkakannya kliennya. Ini sudah disampaikan di pra-peradilan kemarin, yang memang dari pihak Pak Rohman Hidayat masih belum puas dengan jawaban yang disampaikan oleh pihak termohon, itu penyidik. Pak Rohman Hidayat mengatakan bahwa apa kalau misalkan ada barang bukti itu apa? Kalau ada orang yang melihat, siapa yang melihatnya? Kalau misalkan ada barang bukti itu misalkan golok dipakai, apakah ada goloknya? Apakah ada DNA-nya? Apakah ada percikan darahnya? Kalau misalkan itu golf stick golf misalkan seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada orang yang melihat, siapa orangnya? Ini yang masih membuat Pak Rohman Hidayat belum ada kepuasan. Tentu semua sekarang kita kembali lagi. Apakah besok yang akan terjadi? Siapa yang akan menang di keputusan besok? Apakah pihaknya Pak Rohman Hidayat ataukah dari termohon, dari penyidik yang akan menang? Ini yang akan kita tunggu-tunggu semua. Pertanyaannya akan disampaikan. Kira-kira halayak netizen semua, siapa yang akan menang? Ya, tentu itu pertanyaannya. Siapa yang akan menang? Silakan menjawab para netizen di sini. Setelah melihat proses pra-peradilan 1 minggu kemarin, kira-kira siapa yang akan menang? Dan pertanyaan itu disampaikan ke masyarakat halayak ramai, pemerhati kasus Subang. Tetapi mereka juga menanyakan juga kepada saya pribadi, menurut Bang Freddy bagaimana sendiri, menang atau tidak?
Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sama, semua sama pertanyaannya. Cuma kalau saya lihat ini roman-romannya sih kurang, ya ini sekali lagi ya, kita hanya bisa menjawab secara apa namanya, masyarakat awam lah ya, masyarakat awam yang katakanlah dari segi keilmuan hukum itu tidak maksimal lah ya, karena kita hanya bisa melihat dari, ya kita bisa melihat dari media, kita hanya bisa membaca atau mendengar, sedangkan kita tidak punya sekolah hukum. Cuman dari roman-romannya seolah-olah nih ya, seolah-olah bahwa apa yang diharapkan dari pihak pemohon tidak mendapatkan hasil yang jawaban yang maksimal dari termohon, seolah-olah seperti itu gambarannya, seolah-olah seperti itu. Ya. Artinya bahwa tidak ada kepuasan dari pihak Pak Rohman Hidayat dengan jawaban dari pihak termohon. Kembali lagi, nanti itu adalah Bapak Hakim yang akan menentukan semuanya. Masalah ketidakpuasan, apakah ada masalah berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan data-data, baik data saintifik, baik data dokumen-dokumen yang lain, bukan hanya cukup ketidakpuasan, tapi mungkin juga dari pihak termohon sudah mempersiapkan semua. Hanya hakim nanti yang akan menentukan siapa ini yang masuk dalam apa namanya, penilaian atau hasil daripada pemeriksaan di persidangan. Cuman tadi sekali lagi roman-romannya seolah-olah gitu ya, seolah-olah apakah mungkin dari pihak kepolisian yang akan kalah karena berhubungan dengan alat bukti sehingga Ibu Mimin Abi dan Aligi ditersangkakan, sementara satu daripada alat bukti yaitu adalahnya pengakuan saudara Ramdhanu. Kemudian satu alat bukti lagi apa yang memperkuat sehingga mereka layak untuk dijadikan tersangka. Coba sekarang kita menilai kembali bahwa ada proses pertersangkaan yang di bawah 5 tahun hukumannya, itu tidak akan ditahan. Tetapi tetap prosesnya adalah mereka sebagai tersangka. Alat bukti yang membuat bahwa itu di bawah 5 tahun, alat buktinya apa? Ya. Kemudian kembali lagi, kalau kita kembali ke katakanlah masalah berkas yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada pihak Kejati. Kita tahu di media ada di P18. Ya, ada proses penyelidikan yang belum lengkap. Dikembalikan. Kemarin dapat informasi dari Kasih Penkum Kejati Jawa Barat. Itu pun ada hal yang sama disampaikan bahwa belum adanya yang cukup masalah dua alat bukti yang kuat. Nah, itu dikembalikan berkas. Apakah ini ada korelasinya antara pengembalian berkas oleh pihak Kejati di P18 terhadap penyidik sebagai pemberi berkas tersebut dengan pra-peradilan yang di mana dari pihak penyidik tidak memberikan kepuasan kepada pihak pemohon. Nah, apakah ini juga berhubungan dengan masalah alat bukti yang disampaikan oleh pihak termohon kepada pihak pemohon yang tidak puas dari pihak pemohonnya? Apakah ini ada korelasinya antara yang namanya dua alat bukti yang kuat, antara pra-peradilan dan penyerahan berkas kepada Kejati? Apakah ini ada korelasinya? Kalau iya memang ada korelasinya, yaitu satu poin yang dibahas adalah masalah dua alat bukti. Apakah ini ada sedikit roman-roman bahwa ada kemungkinan penyidik kalah di pengadilan di keputusan besok? Nah, ini kan kita hanya bisa menerawang saja, ya. Hanya kita bisa apakah mungkin itu bentuk pertanyaannya ya.
Dilihat dari itu semua, dilihat dari masalah alat bukti apa sih sebenarnya yang mentersangkakan mereka. Nah gitu ya. Jadi kita menghubungkan antara korelasi masalah dua alat bukti, baik itu yang berkas yang disampaikan ke Kejati ternyata dikembalikan di P418, dan juga masalah adalah pra peradilan yang meminta masalah dua alat bukti apa. Coba kita kembali ke masa lalu. Ini 2 tahun berlanjut. 2 tahun berlangsung, maksud saya 2 tahun berlangsung, bahwa tidak terungkap kasus ini karena belum ada dua alat bukti. Itu kita tidak pungkiri bahwa 2 tahun kasus Subang tidak terbukti tidak adanya dua alat bukti yang kuat sehingga susah untuk mentersangkakan seorang. Baru terjadi adanya tersangka pada saat adanya pengakuan saudara Ramdhanu. Berarti baru ada pengakuan. Ya, baru ada pengakuan. Sekarang masalahnya adalah selama proses penyelidikan kemarin, apakah ada tambahan alat bukti yang bisa memperkuat selain adanya pengakuan dari saudara Ramdhanu? Secara logika kita berpikir kembali. Andaikan dua alat bukti ini sudah jelas dan ada, maka sudah tidak diperlukan lagi yang namanya menunggu dan menunggu. Dua alat bukti yang kuat langsung ambil. Berkas perkara yang disampaikan kepada pihak Kejati, kalau memang sudah ada dua alat bukti yang kuat, tidak perlu harus menunggu P18. Bukankah demikian? Kalau sudah ada jelas dua alat bukti yang kuat disampaikan atau diberikan oleh pihak penyidik, ya langsung saja P21, berkas diterima, siap menuju ke pengadilan. Tetapi kalau memang harus P18, sudah jelas di sana dikatakan bahwa P18 adalah proses daripada penyelidikan belum lengkap. Kalau belum lengkap, berarti harus menyelidiki lagi prosesnya. Harus ada proses penyelidikan lagi. Dan waktu kita ke Kejati kemarin, langsung informasi dari pihak Kejati belum ada kelanjutan atau belum dikembalikan ulang berkasnya. Setelah dikembalikan dari Kejati kepada pihak penyidik, belum ada lagi proses pengembalian kepada penyidik. Artinya belum dilengkapi kalau begitu. Kalau proses penyelidikannya belum lengkap, apakah mungkin ini berkaitan dengan harus ada penyelidikan lagi? Kalau itu berarti apakah ini menginformasikan atau mengidentifikasikan bahwa seolah-olah bahwa belum ada dua alat bukti yang kuat? Apakah seperti itu? Di P18 ini, di P18 ini, apakah belum ada dua alat bukti yang kuat? Karena kalau secara logika, kalau memang sudah lengkap ya langsung P21, bukankah demikian? Tidak perlu P18 dulu. Ya ini sekali lagi mohon maaf, inilah hanya pemikiran orang awam ya. Nah kembali lagi, apakah ini ada korelasinya dengan peradilan yang sedang berlangsung, yang nanti besok ada keputusan, sehingga bahwa ini adalah ada korelasinya apa tidak? Nah sekali lagi, siapa yang menang kita hanya bisa menunggu besok. Tetapi kalau dari roman-romannya ini seolah-olah sepertinya apakah ada mungkin bahwa dari pihak Pak Rohman akan diterima gugatannya. Roman-romannya apa seperti itu? Karena ini berkaitan antara masalah dua alat bukti. Berhubungan dengan korelasinya dengan masalah di P18 kan berkas dan masalah jawaban dari penyidik yang tidak memuaskan pihak pemohon. Apakah ini ada korelasi dan apakah ini roman-romannya ke arah bahwa gugatan Pak Rohman akan diterima? Kita tunggu saja. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.